Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Brix, mahasiswa Universitas Negeri Manado, prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan 4 alat yang biasa digunakan dalam perbengkelan beserta cara kerjanya. Di antaranya yaitu 1. Gerinda, 2. Bor tangan listrik, 3. Solder, 4. Multimeter. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, saat ini di tangan saya adalah gurinda tangan. Secara umum, gurinda adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, serta mengerus keras maupun halus dengan tujuan dan kebutuhan tertentu. Umumnya, mesin gurinda digunakan untuk memotong suatu logam atau besi. Oke, gurinda tangan ini memiliki daya listrik sebesar 580 watt atau sekitar 220 volt yang mampu berputar hingga 11.000 rpm. Handal dan sangat mudah dipegang berkat bodi yang telah diadaptasi secara ergonomis yang dapat menjangkau area yang sempit. Cara penggunaan gurinda yang benar. Pertama, pastikan bahwa mohon pengunci mata gurinda ini dalam keadaan keras. Cara memastikannya itu seperti ini. Tekan tombol ini supaya menahan. Pasang kunci, keraskan. Nah, yang kedua, pastikan bahwa saklar on off berada pada posisi off agar ketika pada saat kita memasang colokan ke stop kontak, gurinda ini akan tidak langsung hidup. Dan bahan yang ingin saya akan potong ini adalah pipa bekas knalpot motor. Oke, langsung saja cara pemotongannya. Untuk memegang gurinda tidak boleh terlalu kaku agar hasilnya bisa maksimal. Contoh seperti ini. Two 2,000 years later. Oke, inilah hasilnya dari pemotongan menggunakan gurinda tangan. Oke, lanjut. Di tangan saya ini adalah bor tangan listrik yang paling sering digunakan oleh manusia. Secara umum, bor adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang, alur, perluasan dan penghalusan secara presisi untuk memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang industri. Oke, bor tangan listrik ini memiliki daya sebesar 300 watt atau 220 volt yang mampu berputar hingga 2400 rpm. Bor tangan listrik ini paling sering dipakai karena harganya terjangkau dan sangat mudah didapatkan. Bor ini mampu membuat lubang pada bidang kayu, besi, maupun baja, tergantung dari mata bor yang dipakai. Oke, berikut cara menggunakan bor tangan listrik yang benar. Pertama, tentukan mata bor yang akan dipakai. Seperti saya ini, mata bor kecil. Pasang. Kencangkan seperti ini. Setelah dikencangkan, pasang cup pada stop kontak. Untuk menyalakannya, tekan tombol yang ini. Dan untuk menyalakannya, menahan kecepatan rpm, tekan tombol yang sebelah kiri. Oke, saya akan membuat lubang pada bidang kayu seperti ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu solder listrik atau solder biasa. Solder di sini
secara umum paling banyak digunakan oleh manusia karena harga relatif murah. Untuk keperluan merakit dan menservis biasa sudah cukup memadai. Fungsi solder utama yaitu untuk menempelkan timah pada papan PCB, sehingga bisa dikatakan bahwa solder ini merupakan proses penyambungan antara komponen elektronika dengan sirkuit. Solder jenis ini memiliki banyak jenis, ada yang berbentuk tembak dan ada juga berbentuk suntik yang seperti sekarang yang saya pegang ini. Berikut cara menggunakan solder yang benar. Untuk menggunakan solder, kita memerlukan bahan-bahan yang lain seperti papan sirkuit, timah, dan resistor. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memanaskan solder dengan cara memasang colokan pada stop kontak. Tunggu sampai panas. 2,000 years later. Setelah solder panas, cara menggunakannya yaitu lenggungkan kaki resistor seperti ini, lalu masukkan pada papan resistor seperti ini. Masukkan, terus putar kaki resistor seperti ini. Selanjutnya disolder. Oke, inilah hasil dari penyolderan tadi. Jika kalian sering berlatih dalam menggunakan solder, hasilnya akan lebih baik daripada ini. Selanjutnya yaitu multimeter, atau biasa disebut dengan istilah multitester. Sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik AC yang arus bolak-balik, atau komponen listrik DC arus searah. Multimeter ini memiliki dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Yang sekarang saya pegang ini adalah multimeter analog. Kelebihan dari multimeter digital yaitu ketika mengukur suatu komponen listrik, angka yang terdapat di multimeter gampang dibaca. Sedangkan yang ada pada saat ini di tangan saya ini adalah multimeter analog, jadi harus lebih paham lagi untuk mengetahui nilai dari pengumpulan komponen listrik tersebut. Fungsinya yaitu bisa mengukur hubungan arus listrik ampere, tegangan listrik atau voltage, hambatan listrik atau ohm, dan resistansi dari suatu rangkaian listrik. Yang terakhir adalah multimeter atau multitester. Cara penggunaannya itu tergantung dari kita, komponen listrik apa yang kita mau ukur. Seperti saya yang sekarang ini, saya akan mengukur dua jenis baterai, yaitu baterai yang berbentuk kotak ini memiliki volt sebesar 9 volt, dan yang satunya adalah 1,5 volt. 1,5 volt. Oke, untuk mengukur baterai, arahkan posisi selector switch pada DC volt yang ukuran 10, karena kalau di bawah dari ukuran baterai tersebut hasilnya akan tidak terbaca. Yang besar ini kita akan ukur apa benar ini baterai berukuran 9 volt. Jangan sampai terbalik, kabel merah yang positif dan kabel hitam yang negatif. Oke, dan kita baca bahwa yang terbaca di situ adalah 9,8 volt. Saya ulangi, 9,8 volt. Oke. Yang kedua, baterai yang kedua, mari kita ukur apakah betul ini 1,5 volt. Oke, dan ternyata benar 1,5 volt. Ya, itulah dari hasil pengukuran tadi bahwa benar. Berarti itulah tadi
penjelasan dan cara penggunaan dari 4 alat yang sering dipergunakan dalam perbengkelan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.